Oke, kita mulai ya. Shalom dan selamat siang teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini hari Senin 16 Juni 2025 kita bisa kembali berkumpul dalam podcast Kompak Siang untuk bersama-sama dikuatkan dan diberkati melalui kesaksian dari Pak Eko ya, dari Pontianak. Wow, keren. Ya. Alright, sahabat kompak maupun teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel atau dimanapun Anda berada, kiranya link ini bisa di-share ke grup-grup rohani, di beranda-beranda sobat kompak siang ini agar bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Ya, selamat siang, selamat datang di podcast kami hari ini Senin 16 Juni 2025 pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat tepat ya. Senang sekali hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam podcast Kompak Siang, tempat kita saling menguatkan lewat kisah nyata tentang kisah kasih dan kuasa Tuhan. Ya, saya Andre, tuan rumah Kompak Siang ini ya. Hari ini kita semua akan mendengar kisah yang sangat memberkati dari seorang narasumber yang luar biasa. Ya, seorang dari Kalimantan ya, Pontianak tepatnya, Pak Eko Chen ya. Selamat datang Pak Eko, senang sekali ya bisa memenuhi undangan saya ya. Sobat Kompak Siang Lovers, hari ini podcast ada setiap Senin sampai Rebo aja, mulai jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan YouTube channel, jangan lupa untuk di subscribe, comment, like, and share, dan pada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati sesuai dengan amanat agung ya, Matius 28 19-20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8, agar banyak orang yang mengenal kebenaran ya. Podcast ini diselenggarakan oleh Kompak. Apa itu Kompak? Komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1. The highest authority ya. Otoritas tertinggi adalah Alkitab. Firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi gereja, pastor, pendeta, siapapun juga harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan ya, dan bukan sebaliknya. Karena firman Tuhan itu kebenaran ya dan amin. Namun sebelum kita mulai acara podcast ini, mari kita bersatu dalam doa, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang pada siang hari ini bersyukur atas kesempatan yang Bapak berikan pada hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup, untuk teknologi juga yang mempertemukan kami dari ujung ke ujung dunia ini. Dan terutama untuk kesempatan mendengar kesaksian dari hambamu Pak Eko Chen dari Pontianak. Tuhan, kami mohon hadirat-Mu memenuhi setiap hati yang hadir saat ini, baik di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Biarlah Roh Kudus bekerja melalui kesaksian ini, menyingkapkan terang-Mu dan menguatkan kami yang mendengar. Kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, alright. Ini Bu Kristina, ini namanya, iya, ada nomornya ya. Nomor apa? Nomor HP kah itu 258. Ya, oke, selamat datang ya saya. Pak Andre, mohon maaf, nomor induk mahasiswa, mohon maaf Pak. Oh iya ya, saya pikir nomor apa ya. Oke, selamat siang Bu Kristina ya. Oke, ada Pak Adrianus dari Solo. Ada dua kah Bu Kristina ya? Ada Riandre apa ini? 123 Alfa. Pak.
Ada dua ya? Iya betul. Oh ya, mungkin namanya masih belum diganti. Ada nama saya di situ. Ya, Oh baik baik. ya mungkin mungkin lupa diganti. Masih ada nama saya di situ. Nama password itu. Ya, selamat siang. Ada Mama Ita dari Depok. Ya, ada Pak Bambang dari Singosari Malang. Alright. Hari ini saya bersyukur ya bahwa di tengah kesibukannya yang padat ya Pak Eko ini ya, bisa meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan saya di Zoom Kompak siang ini ya. Siapa dia? Narasumber spesial yaitu Pak Eko Chen. Wow. Ya, Pak Eko ini seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa ya. Ya. Nah, inilah ya. Secara profil ya, Pak Eko ini pewarta ya dari Gereja Katolik ya, pembicara camp pria sejati loh ya, Priskat ya, pria sejati Katolik ya, dan pengajar kursus evangelisasi pribadi. Wah, ini mantap ini. Wah, pertanyaan banyak yang tajam nanti ini. Kursus evangelisasi pribadi. Oke, dan penulis buku Ayub di Lembah Corona dan sekaligus YouTuber Legion of Jesus. Wow, keren. Ya, oke, right. Ya, Pak Eko ini akan sharing kesaksian bagaimana Tuhan bekerja ya dalam kehidupannya dan pengalamannya kelahiran baru ini sampai 2 kali loh. Ya. Sampai 2 kali dia mengalami kelahiran baru. Ya. Ya, disinilah mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan setiap apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Karena Tuhan rindu setiap kita bukan hanya mengenalnya tapi juga menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Wow, oke. Tanpa berlama-lama lagi, Pak Eko Chen, welcome to the Revival Zoom and the Recovery Zoom. Selamat datang di Zoom Kebangkitan dan Zoom Pemulihan. Pak Eko, bisa ceritakan ya secara singkat di diri Pak Eko atau keluarga ya, karena ada banyak orang yang di sini mungkin belum kenal Pak Eko Chen ini dari Pontianak kan, karena pepatah dunia bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Wow. Ya, tapi Alkitab nggak pernah bilang gitu. Alkitab bilang apa? Tak kenal maka binasa. Ya enggak? Tak kenal Yesus, hidup kita sia-sia dan binasa. Hosea 4 ayat 6 kan? Nah, yang pinter mencatat. Ya enggak? Yang pinter boleh mencatat. Hosea 4 ayat 6 ya. Pak Eko ini pasti bukan orang Jawa lah ya. Ya, boleh Pak Eko perkenalkan secara singkat tentang keluarga ya, keluarga besar dan apa kegiatan sehari-hari saat ini selain pelayanan ya, mungkin konseling ya. Nah, tetaplah bersama kami, tetap stay tune sampai selesai. Alright, teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam dan memahami lebih luas. Make it simple, make it meaningful. The floor is yours. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Time start now. Silakan Pak Eko. Ya, shalom, selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Selamat Halo, datang di shalom Pak Eko. Kompak. Ya, ya. Ya mungkin sekilas saya perkenalkan diri ya. Nama lengkap saya itu Fabianus Eko Cindra. Nah, biasanya kalau di luar itu terkenalnya pakai Chen aja. Karena kalau pakai Cindra kadang ada yang memplesetkan jadi Cidera begitu, Pak. Jadi ya sudah tuh. Ya, kita pakai Chen saja. Nah, kemudian kalau dilihat, kalau dari nama saya, nah, Fabianus itu ya nama baptis dari Katolik ya Pak ya. Jadi itu tertera di akte lahir. Jadi memang saya ini ya lahir dari keluarga Katolik. Ya, pada saat lahir sudah direncanakan ya dibaptis Katolik begitu. Jadi ya awal saya perjalanan hidup saya lahir dari 6 bersaudara ya Pak ya. Jadi saya ini anak bungsu dari 6 bersaudara. Nah, Wah. kakak-kakak saya itu sudah besar-besar semua. Saya perbedaan umur dengan kakak tertua saya itu eh, 17 tahun, Pak. Nah, dengan kakak yang paling dekat itu aja 7 tahun. Jadi jadi yang di atas saya itu 7 tahun gitu. Jadi ya memang perbedaan yang cukup ini.
Jadi kakak-kakak saya sudah bekerja, saya masih bayi gitu, baru baru mulai mau alah apa, baru mau mulai mau sekolah lah begitu. Ya, biasanya Jadi anak bungsu itu apalagi jauh umurnya. Biasanya anak manja. Apa benar begitu? Ini pepatah lah. iya, ya kalau dibilang anak manja enggak juga Pak, karena kalau saya mau bercerita secara keluarga ya Pak ya. Di keluarga itu papa saya memang dari Katolik, tapi mama saya itu masih ateis, Pak. Masih ya istilahnya secara Chinese itu ya apa ya, yang eh, tidak masuk dalam agamanya yang ada di Indonesia lah. Jadi walau begitu, beliau juga sangat fleksibel, Pak. Kadang diajak ke kelenteng oke, diajak ke vihara oke, diajak ke Oh, gereja juga oke begitu. Tapi ya beliau tidak memposisikan diri memeluk satu agama begitu. Sehingga saya yang kecil ini ya tidak dididik secara kekristenan di rumah. Jadi saya nggak tahu caranya berdoa, nggak tahu caranya apa. Paling kadang kalau ke rumah nenek saya, nah di situ kalau makan itu wajib berdoa. Jadi ya saya nggak bisa dibandingkan dengan apa saudara-saudara yang lain dari saudaranya papa itu saya nggak bisa berdoa. Jadi ya memang tidak dididik. Nah, tetapi memang ya puji Tuhan saya masuk di sekolah Katolik ya, sekolah Kristen. Jadi ya di situ ya mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA. Saya 13 tahun di sekolah yang sama. Jadi mungkin sekolahnya juga bosen Pak lihat saya 13 tahun dari TK. Jadi ya di situ saya banyak belajar bagaimana berdoa dan lain sebagainya. Dan ya pergaulan saya di situ juga dengan para rohaniwan yang kebetulan ada beberapa guru yang rohaniwan di situ. Ya di situlah mulai bertumbuh iman saya. Jadi ya saya juga ikut di umur SMP, saya mulai ikut berbagai macam kegiatan, termasuk di paduan suara, kemudian di eh, apa, di persekutuan doa dan lain sebagainya. Nah, di umur SMP itulah yang membuat iman saya sedikit goyah. Nah, saya mengikuti sebuah retret, Pak. Di situ retret eh, ada yang namanya sesi eh, pencurahan Roh Kudus. Nah, di situ saya mengalami pada saat itu manifestasi saya adalah saya melihat Yesus datang ya, kemudian dia tampar saya begitu, Pak. Nah, kalau zaman itu masih kayaknya masih sangat apa ya, masih belum banyak diadakan di Pontianak. Jadi saya itu berdiri saja pada saat pencurahan Roh Kudus berdiri dan pada saat saya merasa ditampar oleh Yesus itu, saya tumbang, Mbak. Tumbang, kemudian kepala saya itu kejedot sama kursi bangku yang dari kayu itu. Tapi ya puji Tuhan memang tidak apa-apa, tidak tidak terjadi apa-apa. Tapi memang suaranya cukup keras pada saat itu. Nah, kemudian karena mama saya juga bukan seorang Kristen, jadi beliau sempat ceritakan ke saya sebelum saya ikut retret ini ya. Dia bilang sekarang ada agama sesat loh, dia bilang. Jadi dia bilang agama itu bisa nangis, bisa ketawa, dia bilang kalau lagi beribadah. Nah, pada saat saya ikut retret ini, ternyata saya mengalami hal yang sama. Pada saat pencurahan Roh Kudus itu kan ada pujian, penyembahan, banyak yang eh, apa menangis dan lain sebagainya. Dalam hati saya, wah, ini saya salah masuk tempat ini. Ini seperti yang mama saya bilang ini sesat ini. Jadi pada saat itu saya merasakan seperti itu. Tapi karena saya masih SMP ya Pak ya. Saya pulang ke rumah itu saya nggak berani cerita. Nggak berani cerita ke mama saya. Karena ya anak zaman dulu ya Pak ya. Pasti bisa dipukul begitu kan. Karena apa beda dengan anak zaman sekarang kan. Nah pada saat itu karena penasaran saya datang lagi Pak di hari kedua. Di hari kedua saya datang lagi. Saya mengalami hal yang sama lagi. Begitu lagi.
Nah, tapi setelah pencurahan Roh Kudus ini, saya mengalami sebuah apa ya, sebuah hidup baru yang, tapi saya sendiri tidak tidak mengerti begitu, Pak, tidak mengerti akan hal itu. Jadi ya saya apa ya, kadang setelah itu saya mengalami hal-hal yang mungkin sulit saya ceritakan kepada orang lain. Nah, di sela-sela ini saya berbicara dengan seorang rohaniwan yang ada di sekolah saya. Tetapi beliau itu melecehkan saya. Jadi, nah itu yang sempat merubah bagaimana kehidupan saya. Saya keluar dari gereja, Pak. Jadi saya 9 tahun itu tidak eh, tidak pernah ke gereja, tapi ke gerejanya teman-teman yang ada di Kristen Protestan. Saya jalani, Pak. Saya pergi ke gereja satu-satu. Saya pengen tahu, saya pengen lihat, saya pengen tahu apa sih yang diajarkan di situ, apa sih yang didapat di situ. Sampai saya sudah eh, masuk ke kuliah. Selesai kuliah. Nah, di situ saya bertemu dengan seorang ibu di tempat fitness ya, Pak ya. Di tempat fitness saya bertemu dengan seorang ibu. Ibu ini nggak tahu kenapa saya merasa familiar, padahal saya nggak kenal. Kemudian beliau ya menceritakan kepada saya eh, apa kebaikan tentang kekristenan lah, tentang Kristus dan lain sebagainya. Nah, kemudian beliau ajak saya ke komunitasnya. Saya datang, saya masuk, oh saya baru tahu ternyata ini beliau ini seorang Kristen yang mengajak saya. Nah, pada saat itu saya mengalami pertobatan besar saya yang pertama. Ya. Pertobatan besar Oke, saya yang bentar, pertama. Pak Eko. Mm-mm. Waktu retret itu, Pak Eko kan merasa ditampar kan oleh Yesus, Ya, seperti Yesus atau memang Yesus kelihatannya? kalau saya melihat Yesus, Pak. Yesus, oke. Mm. Waktu ditampar itu, apakah yang ada di dalam pikiran Pak Eko waktu itu ya, waktu masih SMP kalau nggak salah ya? Ya, Ya, kok Yesus nampar? Harusnya Yesus menggendong saya, menuntun saya. Kok saya ditampar? Apa yang ada di benak Pak Eko waktu itu? kalau di benak saya mungkin karena saya anak nakal, Pak. Oh, Anak nakal. Ya, pantas dihajar begitu. oke. Pengakuan yang jujur. Nah, ini penting. Ya, oke. Merasa nakal. Oh, rupanya saya ditampar supaya diingatkan jangan nakal-nakal. Kamu anakku. Iya, Seperti itu ya. ya betul, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Alright. Waktu mengalami apa pengalaman pribadi itu, apakah Papa tahu cerita ini? Tidak tahu, Pak. Karena Tidak papa tahu. saya sejak kecil itu boleh dibilang ditinggal sama papa saya. Karena papa saya itu bekerja sebagai mekanik alat berat kontraktor, Pak. Jadi beliau itu berpindah dari satu daerah ke daerah lain, itu Oh, mengikuti kontraktor yang ada. Jadi beliau itu boleh dibilang keliling Indonesia. Jadi beliau punya waktu pulang itu pada saat kita merayakan Imlek saja, Pak. Beliau oh, cuti pulang begitu. oke, oke. Ya, Nah, jadi paham. Jadi saya kehilangan figur seorang ayah juga. ayah. Oke. Ya. Oke, waktu ditampar oleh Tuhan Yesus, yang ada di pikiran, wah rupanya saya nakal. Ini peringatan. Sepertinya itu ya. Ya. Waktu Ya, ditampar tuh perubahan apa yang Pak Eko rasakan? Apakah sudah nggak nakal lagi atau bagaimana? Bisa cerita sama teman-teman. kalau saya bukan merasa tidak nakal lagi, tapi itu membuat diri saya menjadi galau, Pak. Ini Ah, ini apa ini? Sehingga makanya saya mau bertanya kepada mama saya tidak mengerti, kepada saudara saya apalagi karena terus terang saya kan anak bungsu ya. Jadi ya otomatis saudara-saudara itu sudah pada sibuk, sudah bekerja dan lain oh sebagainya. iya Jadi iya. Oke. ya tidak ada kesempatan. Jadi saya bertanya kepada rohaniwan yang memang mengajar di sekolah saya. Nah, itu tepat. Di- Ya, pas itu. Oke, apa tetapi jawabannya? saya tidak memperoleh jawaban, Pak. Dan Ah, malahan jawaban. saya ya mungkin ya maaf kata ya mungkin
rohaniwan ini punya sesuatu yang yang apa ya kalau saya bilang kelainan lah ya. Sehingga ya, jadi tapi saya nggak mau terlalu membahas ke situ. Ya, itu yang membuat saya ya rasanya sakit begitu loh. Oke. Aha, Ya, itu waktu perjumpaan pribadi ya dengan Tuhan Yesus ya, ditampar. Jadi ada perubahan lah ya, karakter sudah ya, berubah. Jadi sudah mulai nggak nakal lagi. Rupanya saya diperingati secara halus. Ya. ya, Terus betul. lalu perjumpaan yang kedua apa yang terjadi? Silakan. Nah, perjumpaan yang kedua ini kembali saya setelah mengalami pertobatan yang besar yang pertama itu, ya, saya masuk ke komunitas ini sama. Saya diikutkan sebenarnya kalau saya sadar itu retret yang sama, tetapi pada saat itu saya dibawa ke Bogor ya, Bogor, dan saya mengalami ya sebuah hal yang luar biasa juga. Tetapi hal itu tidak bertahan lama, Pak. Karena pergaulan saya. Nah, pada saat itu juga saya sudah bekerja sebagai penjual minuman beralkohol, Pak. Penjual apa? Penjual minuman beralkohol. Jadi Ya, ya. jadi Sebentar, kerjaan saya sebentar, adalah ke sebentar Pak klub Eko. malam, Pak. Sebentar Pak Eko. Waktu Pak Eko mengikuti retret itu, apakah retret itu camp pria sejati kan? Bukan, bukan, belum. Lain ya? Belum. Lain. Seminar hidup baru namanya. Oh, SHB ya? Iya, betul. Oke. Ya. Alright. Nah, yang kedua, apakah itu camp pria sejati? Bukan, sama Bukan juga. lagi SHB. SHB juga. Iya, ternyata setelah saya sadar, saya ikut SHB itu 9 kali, Pak. Oh, Tapi nggak pernah masuk begitu, nggak pernah disadarkan. oke. Ya, masih tetap minuman beralkohol tetap ada di sekitarnya ya. Iya, Ya. ya karena Oke. komunitas, Pak. Ya, karena Komunitas, mungkin pergaulan ya. ya pergaulan. Pergaulan Karena saya, akan merusak kebiasaan baik. Itu firman Tuhan ya. ya, Oke. Lanjut. Apa yang terjadi ya, setelah itu? karena saya bekerja di perusahaan minuman beralkohol, jadi saya menjual minuman beralkohol. Ya kerjanya ya ke klub malam, ke karaoke, ke pub dan lain sebagainya. Karena memang ya itu tugas dan pekerjaan saya yang harus saya Ya, lakukan. marketingnya Kunjungan, Pak. ya. Iya, betul, Pak. Good. Marketing ya, bagaimana kita lakukan promosi supaya barang kita dikonsumsi oleh konsumen dan lain sebagainya. Itu sih, Pak. Itu yang ya pergaulan-pergaulan di situ yang membuat saya menjauh dari Tuhan kembali. Dan Ya. nah, Oke. ini kejatuhan yang kali ini cukup fatal karena waktu itu saya ditempatkan di Pontianak, tapi yang ada di daerah hulunya, Pak. Daerah hulu itu daerah pedalaman. Jadi di situ konsumsi minuman beralkohol cukup tinggi. Dan saya bergaul juga dengan teman-teman, ya kebetulan di situ ada boleh dibilang eh, penatua atau kepala suku Dayaknya. Dan itu cukup baik dengan saya dan dianggap seperti anak begitu. Biasanya ya tidur-tidur di rumah dia dan lain sebagainya. Nah, ya suatu hari ya dia bilang kamu tenang saja selama kamu di daerah ini, kamu dijaga. Bukan saya yang jaga, tapi saya sudah mengirim sesuatu yang nggak kamu lihat untuk menjaga kamu. Nah, pada saat itu ya saya ya cuek aja ya, anggap ya mungkin ya itu pembicaraan ya seperti biasalah, mungkin lagi mabuk atau apalah. Kan? Nah, kemudian hal yang paling ini adalah saya waktu itu kehilangan sesuatu. Kemudian saya ke dukun, Pak. Ke Ya. dukun. Nah, Sebentar, kemudian dukun sebentar ini Pak Eko. Ini teman-teman mungkin nggak paham itu. Ikut SHB. Apa itu SHB? Bisa ceritakan singkat aja, boleh? Silakan. SHB itu seminar hidup baru dalam roh. Jadi di mana kita disadarkan bahwa pada saat kita dibaptis itu kita semua sudah menerima Roh Kudus dari Tuhan. Amin. Tetapi lama kelamaan karena
kita manusia berdosa, kita melakukan dosa dan lain sebagainya, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita itu terbungkus oleh dosa kita. Nah, di seminar hidup baru inilah bagaimana kita membebaskan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita supaya dia bisa berkarya kembali bersama kita. Iya. Gitu. Oke, teman-teman, ini ada SHB, dia lebih dari berapa kali? 9 kali ya? 9 kali. 9 kali seminar hidup baru. Nah, jadi paradigma itu baru ya. Di sinilah Pak Eko ini luar biasa ya. Jadi on fire. Jadi 9 kali ya. Nah, disinilah luar biasa. Oke, lanjut, silakan. Tertutup mikrofonnya Pak Eko. Mikrofonnya tertutup. Oh, baik. Nah, pada saat itu ke dukun itu ya, satu kata yang diucapkan oleh dukun itu ke saya. Dia bilang, kamu orang yang nggak percaya dengan saya. Kok kamu datang ke sini? Ya, saya bilang, saya cuma mau tahu aja, kemana sih barang saya? Oke, dia bilang, syaratnya dia bilang, kamu lupakan agama kamu sebentar. Kamu pegang dupa ini, dia bilang, kamu tancapkan ke leluhur saya. Dia cuma minta satu syarat itu aja. Kamu lupakan agamamu, kamu pegang dupa ini, kamu tancapkan ke leluhur saya. Ya, saya lakukan. Saya lakukan. Ya, pada saat itu dia bisa membaca saya, Pak. Membaca saya apa semuanya dibaca semua. Nah, habis itu eh, ternyata barang yang hilang ya nggak ketemu juga. Dan beliau Oke. dan beliau juga menyarankan, ya, kamu mau nggak jadi murid saya? Wow. Karena saya melihat ya dari apa diri kamu itu kamu punya tulang katanya, tulang Buddha katanya. Ini yang bisa menjadi cikal bakal kamu sangat gampang belajar segala ilmu. Ya, ya. Nah, tapi saya cuekin, Pak, saya cuekin ya karena eh, saya cuekin kemudian ya sudahlah, saya kembali lagi ke rutinitas saya, kegiatan sehari-hari dan ya secara iseng-iseng orang tua angkat saya yang orang Dayak itu ngajakin saya untuk apa ya? Dia mau ambil ilmu begitu. Dia mau ambil ilmu naik ke gunung, dia bilang. Kamu mau ikut nggak? Saya bilang boleh deh. Karena masih muda ya Pak ya. Kita penasaran dengan segala sesuatu. Oke. Segala sesuatu itu kita penasaran. Ya udah saya ikut dia naik ke gunung. Ya memang di gunung itu nggak bawa apa-apa Pak. Nggak bawa makan, nggak bawa apa-apa. Dan dia ajarin saya bagaimana caranya supaya tidak mengalami kelaparan dan lain sebagainya. Dan kalau pada saat itu, Pak, saya kaitkan dengan kitab suci Yesus apa ya, berpuasa 40 hari tidak tidak mengalami kelaparan. Pada saat saya belajar itu, oh, mungkin Yesus melakukan ini karena kami seminggu tidak kelaparan, Pak. Karena itu ada satu cara bagaimana kita apa ya, bermeditasi tapi setengah sadar, Pak. Trance, masuknya masuk ke trance. Jadi kita tuh nggak sadar pada saat itu. Nah, pada saat itu kita mengambil ilmu itu adalah yang namanya iblis memang benar-benar ada, Pak. Dia datang kadang dalam bentuk yang wanita cantik, Pak, untuk menggoda kita. Ada. Seperti yang tertulis di kitab suci lah, menggoda Yesus begitu. Kemudian dia bisa datang dalam bentuk ular yang besar, menggoda kita juga, Pak. eh, apa menakut-nakuti kita dan lain sebagainya. Nah, seberapa kuat kita bertahan di situ. Nah, pada saat saat tertentu dia akan datang dengan wujud aslinya dan pada saat itu dia akan datang kepada kita buat negosiasi, Pak. Nah, itu biasanya cara mengambil ilmu itu seperti itu yang saya Oke, alami. sebentar Pak Eko. Ini menarik ya. Pak Eko yang sudah ikut retreat, sudah ikut seminar hidup baru, bukan 1 kali, 2 kali, 9 kali. Waktu diajak seperti ini kan kuasa-kuasa yang bertentangan. Apa yang ada di dalam pikiran Pak Eko waktu itu? Ini nggak benar ini.
Saya kan ikut sudah seminar hidup baru, saya ikut retret, saya sudah dicurahkan Roh Kudus ada dalam saya. Kenapa ini? Apa belum ada waktu itu ya? Waktu itu belum ya? Belum ada atau belum ada waktu itu? Waktu itu saya belum begitu belum begitu fanatik begitu, belum begitu ini. Jadi karena masih muda ya mungkin ya, itu rasa penasarannya Waktu yang itu ada. umur berapa? SMA? Masih sudah umur 27 tahun begitu. 27 harusnya sudah sadar ini something is going wrong. Itu kan betul kan? Waktu ini sudah melenceng dari hal yang diajarkan di SHB ya. Iya. Seminar hidup baru 9 kali loh. Ini sudah masuk ya. Bahkan Tuhan sudah menampar lagi ya. Apa mau ditampar lagi kan begitu pikiran tidak ada hilang gitu ya mungkin karena bujukan ayah orang tua angkat ya enggak orang tua angkat karena orang tua kandung jarang di rumah jadi tidak ada relasi ya yang intim dengan orang tua jadi mencari figur lain yang ternyata orang Dayak itu betul betul. Jadi intinya tergoda dengan kuasa dalam tanda kutip kelihatannya indah, kelihatannya instan, gitu ya? Gitu ya? Oke. Iya, betul. Lalu kapan Pak Eko sadar bahwa ini something wrong, ini di luar Alkitab, bahwa Alkitab adalah kebenaran ya dan amin. Itu yang disampaikan di seminar hidup baru kan kita harus hidup baru. Yang ciptaan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bukankah begitu kan? Nah, betul. Kapan sadarnya itu waktu itu? Silakan. Saya sadarnya pada saat saya pindah tugas pekerjaan itu di Surabaya. Masih di perusahaan yang sama, jual minuman beralkohol juga. Jadi begitu saya sudah dapat banyak bekal ilmu dan lain sebagainya, banyak barang yang saya ambil. Kalau jimat saya itu jimat saya itu satu kotak Pak. Jadi barang-barang yang bisa dipakai pada saat kita butuh apa begitu, saya punya semua. Jadi itu memang didapatkan dengan sedikit usaha, dengan sedikit kerja keras lah Pak. Agak sulit untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Ya tidak mudah. Jadi padahal sudah tahu kan waktu itu kan sudah tahu. Ini nggak benar ini. Tapi rasanya sayang untuk melepaskan hal-hal begini kan kita perlu kadang-kadang kita perlukan begitu yang ada di pikiran waktu itu kan. Ya, dan sangat diperlukan, Pak, karena saya berada di dunia ini, Pak, dunia minuman beralkohol, ketemu dengan preman dan lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan oleh saya. Kayaknya kalau mengandalkan Roh Kudus nih kayaknya nggak nyata, kan begitu kan? Betul. Masuk akal, masuk akal. Seorang Eko Chen muda, masuk akal. Apalagi bergaulnya dengan dunia malam. Jadi yang penting saya selamat dong. Yang penting saya nggak bunuh orang, saya nggak nipu orang, kan begitu. Betul. Padahal itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi sudah lupa waktu ditampar oleh Tuhan. Betul begitu ya? Iya, sudah lupa Pak. Oke. Kapan saat Pak Eko sadar bahwa ini harus dilepaskan apapun yang terjadi? Kapan sadarnya? Silakan. Nah, pada saat saya sadar itu pada saat saya mulai pindah tugas ke Surabaya, Pak. Dan sebenarnya kalau di Surabaya pada awalnya saya merasakan, saya sangat butuh barang ini. Karena di situ daerah baru yang tidak saya kenal dan orang di sana kayaknya keras. Lumayan, keras, betul. Keras, tapi tapi kalau kita bilang kita anak Kalimantan, mereka paham begitu bagaimana kekuatan juga di Kalimantan banyak Madura. Banyak juga. Kita bilang kita anak Kalimantan, mereka paham juga dengan anak Kalimantan begitu. Waktu itu belum berkeluarga ya? Belum berkeluarga Pak, masih bujangan. Masih bujangan. Umur sekitar 28-29 ya? Iya betul. Betul. Masih darah muda. Oke. Menikmati nonik Surabaya. Ya enggak? Dan pada saat saya di situ, Doli tutup loh Pak. Oh, Doli tutup. Tapi kan darah anak muda pasti cari alternatif lain lah. Jangan bohong. Ya enggak?
Karena di situ itu omset saya besar, Pak. Oh, Tutup. besar. Oke, oke. Ya, kadang-kadang Ya, iblis lewat menyesatkan lewat, wah omset besar. Kamu kan dijaga, ya enggak? Dijaga dalam tanda kutip ya. Kan kamu dijaga. Ah, tuh nggak perlulah. Jangan ingat-ingat itu yang mana ditampar tuh urusan nanti lah. Kan begitu waktu itu ya. ya. Nah, waktu itu apakah tetap rajin ibadah kalau minggu Eh, Surabaya? Enggak, Pak. Karena saya setiap hari itu boleh dibilang pulangnya itu banyak subuh, Pak. Subuh jam 3, jam 4 baru pulang. Ngantuk ya? Ya, jadi itu boleh dibilang sudah nggak ibadah. Dan nah ini menjadi sebuah titik pad- karena pada saat itu saya merasa ya saya sukses, eh, penghasilan besar dan lain sebagainya. Saya nggak butuh Tuhan, Iya, nggak betul. butuh Tuhan. Nah, itu dia. Ya. Oke. Nah, Ah, ya. dan suatu saat saya di Surabaya itu saya pulang dan abang saya yang tertua itu kan di Pontianak ya, Pak ya. Ya. Beliau cerita karena beliau jemput saya, beliau cerita, saya baru ikut camp pria sejati. Wih, saya Oh, bilang namanya geli banget, saya bilang camp pria sejati gitu loh. berarti bukan sejati ya? Berarti dia Iya, bukan pria sejati. iya Oke, geli masuk sekali akal. saya bilang. Ya, oke. Lalu, Nah, lalu dia cerita camp ini bagus, dia bilang. Asalnya justru dari Surabaya, dia bilang. Kamu harus ikut. Oke, saya bilang nanti kalau ada saya dapat informasinya saya ikut. Nah, oke. suatu hari saya udah pindah, saya balik lagi ke Surabaya kan habis liburan. Nah, iseng-iseng karena ya lagi mumet ya Pak ya, lagi mumet. Biasanya datang ke gereja Pak, berdoa. Nah, kemudian pada saat saya selesai berdoa itu, saya lihat di papan pengumuman, rupanya ada camp pria sejati, angkatan ke-29 pada saat itu di Wow, Surabaya. Surabaya ya? Ya, tanpa Oke. pikir panjang saya langsung WA bukan saat itu belum ada WA. Saat itu masih SMS, Pak. Saya daftar SMS. lewat SMS. BlackBerry ya? Ya, saya daftar lewat SMS. Oke. Selesai begitu langsung sudah dibalas bahwa terdaftar. Nah, karena campnya masih sebulan lagi, jadi saya udah lupa tuh, Pak. Eh, beban beban beratnya sudah hilang, itu udah daftar camp, lupa gitu loh. Oke. Tapi iya, sudah lupa. Nah, tapi seminggu sebelum acara saya dihubungi oleh fasilitator, ya. Katanya ya Bapak harus ikut dan lain sebagainya. Ya, pada saat itu karena merasa wah beban saya udah hilang nih, saya nggak butuh Tuhan lagi nih. Wah, buat apa Tuhan aneh? Orang nggak Iya. kenal Tuhan itu orang lebih kaya kok, lebih sehat, ya nggak? Iya, Iya, jadi ngapain? Ah, alasan lagi. alasan Wah, lagi. ini saya kayaknya saya nggak bisa cuti dan lain sebagainya. Banyak alasan, tapi ya fasilitatornya juga begini, cukup gigih ya, apa, mengajak saya bahkan setengah memaksa. Oke. Jadi singkat cerita, saya hari Jumat itu saya baru pulang itu jam 4 subuh. Beliau datang jemput di tempat tinggal saya. Dia Alright. bilang, Bro, saya sudah di depan. Wah, padahal saya baru pulang gitu. Ya udah, saya buru-buru mandi dan lain sebagainya. Akhirnya saya ikut. Di mobil itu saya udah tanya. Jadi saya tanya di camp ini nggak ada ceweknya ya? Karena begini, kita masih muda ya Pak ya, masih muda ya. Siap Ya, biasanya ikut belum retret kan? keluarga ya, belum Ya, keluarga. ikut retret kan sambil lihat apakah ada Tengok lah ya. ya, Oke, mungkin bisa masuk akal. Ya. pendekatan dan lain sebagainya. Ya. Katanya nggak ada, semuanya pria katanya. Wah, buat apaan Wah, ya? Dalam iya, arti, buat apaan? Buang-buang waktu, ya. iya, Masuk akal. Iya, normal. Oke. ya. Lalu, Tapi ya singkat cerita, akhirnya saya ikuti dan ya boleh dibilang hari pertama dari sesi pertama sampai sesi kelima itu terus meneteskan air nah mata. nangis itu dia. Ya, banyak sesi-sesi yang menyentuh kan? Ada Ya, sesi-sesi yang menyentuh itu. Ya. karena sepertinya apa yang dibicarakan oleh pembicara itu semuanya itu saya. Nah, iya, iya, iya. Oke. Itu saya. Nah, kemudian ya akhirnya saya ikut hari kedua, hari ke Nah, di di hari pertama itu di akhir sesi itu akhir sesi pertama itu ada
pelepasan Oh dalam ya, arti oke. segala jimat-jimat dan lain sebagainya eh, bisa dilepaskan di situ. Nah, tapi saya nggak maju, Pak. Saya mengeraskan hati, saya nggak maju. Saya bilang dalam hati, saya bawa sih barang, ada beberapa barang, tapi sayanglah barang ini susah Susah. saya dapatkan. Masa Dapatnya saya, susah kok. ah, Kenapa ah. mau dilepas enak-enak ya? Ya, Ya, masa sama. saya lepaskan gitu. Ya. Nah, acara itu berlalu. eh, apa yang saya terima di sesi itu mengena, tapi masa okultisme ini masih tetap saya pegang begitu. Saya Oke. pegang. Nah, kemudian setelah itu saya ikut di after camp-nya. Setelah camp itu ada after Oh, camp-nya. ya, ya. Nah, Follow up-nya ya. ya follow up-nya. Nah, di situ saya mulai disadarkan. Nah, pada saat berbicara masalah bagaimana iblis itu ya ternyata mempengaruhi manusia dan lain sebagainya. Nah, fasilitator saya kebetulan dia duduk di samping saya. Pada saat itu saya bergumul, Pak. Benar-benar bergumul. Rasanya muka saya itu panas sekali. Seluruh badan itu panas. Dan fasilitator saya tahu. Dia bilang, kamu lagi bergumul, dia bilang. Lagi bergumul, dia bilang, muka kamu itu kayak kepiting rebus. Ya, saya bilang, ya, saya bilang saya memang lagi bergumul. Tapi saya bilang selama ini ada sesuatu yang saya sembunyikan. Saya mulai terbuka. Saya mulai bicara sama beliau. Saya bilang, Keterbukaan adalah ya, awal dari pemulihan. Oke? ya, saya bilang saya belajar ilmu dan sebagainya, saya punya jimat dan sebagainya. Wah, beliau terkejut, terkejut Nggak dengan mengira apa ya? yang saya Nggak ngomong. Iya, mengira kan? Nggak nggak mengira. mengira. Nah, kemudian beliau sarankan, dia bilang besok kan masih ada acara after camp. Dia bilang kamu bawa, kalau memang kamu melepaskan, kamu bawa aja semua jimat-jimat kamu ke ini. Ya, Wah, sayang. Iya, iya. Oke. nah pada saat mau membawa jimat itu ya, saya masih selektif, Pak. Iya, betul. Normal Jadi lah. ada beberapa yang saya memang bawa satu dus, ada beberapa yang saya rasa ada, saya Sayang. punya satu batu yang saya rasa kalau ini apa, mau saya musnahkan cukup sayang karena batu Betul. ini ada isinya yang memang sangat manjur begitu. Nah akhirnya ya saya merasa bersalah juga. Batu ini saya berikan kepada supirnya atasan saya. Wah, ini menyesatkan Ya, orang. saya bilang Iya, ini oke. ini barang istimewa. Saya bilang kamu pegang aja. Saya bilang ini bisa bantu. Saya bilang kamu dalam kesulitan ini bisa bantu. Jadi pada saat itu saya terlepas orang lain Itu kemasukan. sopirnya orang Katolik juga kah? Bukan Pak, Bukan. kebetulan orang Madura sih. Oh, oke. Eh, eh. Non Jadi non Kristen lah ya. ya non Kristen. Jadi saya kelepasan mereka kemasukan Pak. Saya merasa berdosa juga begitu Pak. Jadi pada saat itu ya saya serahkan semuanya dan mereka saya nggak tahu mereka musnahkan, mereka doa pelepasan dan lain sebagainya di situ, tapi tidak mendoakan saya pada saat itu. Saya Oke. tidak didoakan. Nah, kemudian berlanjut lagi minggu depannya saya ikut ke sebuah persekutuan doa. Di situ ada fasilitator saya. Nah, kebetulan persekutuan doa ini yang jadi narasumbernya, pembicaranya itu adalah seorang ibu. Dia itu ternyata adalah pendoa, pendoa yang memang sering mendoakan untuk pelepasan. Lepasan. Oke. Ya, tapi secara naluri saya nggak tahu kenapa. Pada saat saya datang ke persekutuan doa ini, saya lihat ibu itu lagi makan. Begitu saya lihat, saya langsung ketakutan, Pak. Oh. Padahal saya nggak mengenal beliau. Saya langsung merasa, saya langsung takut. Nah, pada saat persekutuan doa itu, saya juga duduknya paling belakang, Pak. Karena saya merasa saya punya ketakutan dengan beliau. Ya mungkin eh, itu nanti akan terjawab pada saat saya nanya ibu ini, kenapa saya takut dengan ibu padahal ibu itu sudah Nggak umur kenal tujuh ya? puluhan Nggak kenal. 70-an, saya nggak kenal dengan dia dan ya beliau ya kalau umur 70-an ya cukup lemah ya secara ini mungkin ya sekali dorong udah tumbang begitu. Iya, betul. Nah, tetapi singkat cerita Tuhan tunjukkan kuasanya melalui orang yang lemah ini. Pada saat Amin. setelah beliau
selesai berkhotbah, beliau bilang, ada yang mau didoakan nggak? Silakan maju. Saya nggak berani maju pada saat itu. Tetapi teman saya semuanya, mereka udah tahu, mereka dorong saya Pak maju ke depan. Nah, Oh, oke. dan orang yang saya anggap lemah ini, dia begitu pegang tangan saya Pak, saya langsung rasanya udah resting Pak. Langsung rasanya sekujur badan saya itu seperti disengat listrik begitu. Langsung Oh, tumbang, lalu saya udah langsung nggak sadar begitu. oh, Begitu bangun, beliau langsung ngomong ke saya, dia bilang ada sesuatu di dalam diri kamu, dia bilang. Dia bilang, kamu mau nggak melepaskannya? Dia bilang itu harus dari diri kamu sendiri. Saya cuma membantu melalui doa. Yang bisa melepaskan adalah diri kamu sendiri dengan kemauan kamu sendiri. Dia bilang kalau mau ini alamat saya disuruh datang ke rumahnya, Pak. di Surabaya Jadi, ya? ya di Surabaya. Oke. Mm-mm. Jadi singkat cerita saya datang. Ternyata saya sudah ditunggu oleh timnya 6 orang, Pak. Oke, 6 orang melawan 1 orang manusia yang dari Iya, Pontianak ini ya. iya. Wow. Jadi sudah ditunggu sama timnya. Jadi pada saat itu saya diwawancara dulu apa ya, ya seperti inilah saya cerita tentang apa yang membuat saya kenapa bisa seperti ini. Oke. Habis itu saya disuruh siap mendoakan. Mereka bilang ya kalau kita apa ya memerintah dan lain sebagainya itu bukan memerintah kamu, tetapi roh yang ada di dalam diri kamu, roh Yes. lain. Ya. Mm-mm. Supaya tidak tersinggung begitu kan. Ya. Eh, eh, Alright. jadi singkat cerita, wah setelah saya didoakan itu sekujur tubuh saya penuh garam, Mak, karena dikasih garam dan lain sebagainya. Sampai mulut saya penuh dengan garam. Jadi mereka bercerita bahwa ada sesuatu ya yang tidak mau melepaskan diri karena manifestasinya adalah pada saat didoakan adalah menangis, menangis suaranya wanita Oh. yang tidak mau melepaskan diri dari saya. Nah, kemungkinan mereka bilang ini adalah roh yang mungkin yang dititipkan ke Bapak yang mungkin pernah apa ya bersetubuh ya secara roh katanya dengan Bapak. Jadi dia itu tidak mau melepaskan Bapak. Oke. Ya, singkat cerita saya pelepasan itu 6 bulan, Pak. Oh. 6 bulan baru dinyatakan beres. Jadi pada saat pelepasan itu ada kuntilanaknya, Pak. Mereka bilang ininya. Kemudian ada ularnya yang ada di yang apa mereka ya apa ya lepaskanlah di dalam diri saya. Nah, setelah itu ya saya dinyatakan bebas begitu sama mereka. Malah diajak, Bapak mau nggak bergabung dengan tim kita, tim doa? Ya, karena Bapak berpengalaman, ya mungkin akan lebih mudah kalau mengalami hal-hal, Oke. melihat hal-hal demikian. Nah, tetapi saya tidak berminat, Pak. Saya tidak berminat karena saya pernah eh, se- eh, ya setelah itu ya, Pak ya. Setelah itu saya pernah dalam keadaan terdesak, saya diminta mendoakan seseorang yang Hmm. memang okultisme juga. Tapi yang terjadi adalah setelah mendoakan malamnya roh ini mencari saya, Pak. Pastilah. Iya. Ya, mencari saya karena Pastilah. Iya. karena Iya. secara ini saya masih punya apa ya frekuensi yang sama, Pak, dengan mereka. Iya. Saya masih Betul. bisa merasakan eh, apa dengan mereka begitu, punya frekuensi yang masih sama. Sama. Iya. Iya. Ya, Oke. jadi makanya saya selalu menolak kalau disuruh mendoakan yang Nggak seperti mau. itu, saya Ya. saya nggak Oke. mau, Pak. Iya. Saya selalu Masuk menolak. akal. Iya. Oke. Ya. Mhm. Oke. Eh, itu sudah 6 bulan itu ya. Tidak tidak mudah ya berarti ya. Karena sudah betul-betul merasuk dan bukan hanya satu yang menguasai. Rupanya Ya, banyak. Ya enggak? ya, Nah, banyak. Waktu dilepaskan, totally lepas. Ya toh? Apa yang dirasakan oleh Pak Eko? Nah, ini penting untuk teman-teman bisa ketahui, yang teman-teman di YouTube channel bisa ini sudah mulai banyak di YouTube channel soal okultisme ini banyak di YouTube sekarang.
Ya, oke. Ada Ya, yang teman-teman saya yang baru ya. Ada Ibu Pendeta Ati. Selamat siang, Ibu Selamat Ati. siang. Ada Ibu Cia. Nah, siapa ini Ibu Cia? Ya, Pak Dewa Fortuna, Ibu Magdalena. Ya, ya. Oke, lanjut. Apa yang nah dirasakan di Pak Eko? Ya, waktu sebenarnya Katolik. karena dalam diri saya sendiri yang mau melepaskannya. Ya, Tapi roh ini sering meneror, Pak. Dari ya, dia meneror pastilah. Ya. orang-orang terdekat saya. Nah, pada saat itu saya proses pelepasan ini, saya menikah, Pak. Saya Oh, menikah, di nah Surabaya. dan istri saya itu yang merasakan teror ini. Jadi saya biasanya, Dampaknya ya, ya dampaknya ke saya istri. Oke. saya biasanya kan saya waktu awal itu saya kan kerja ya Pak. Beliau baru datang dan lain sebagainya. Begitu saya pulang, Pak, dia itu nangis, Pak, ketakutan, ada di pojok begitu, ketakutan. Saya tanya kenapa? Dia bilang, tadi ada yang ketok pintu katanya. Saya buka, nggak ada. Diketok beberapa kali. Dan kemudian dia bilang, ada beberapa benda yang bisa berpindah tempat katanya dan lain sebagainya. Dan dia merasa nggak nggak apa ya, eh, nggak damai begitu di rumah itu. Ya, betul. Oke, akhirnya saya mau nggak mau ya saya terbuka, Pak. Saya ceritakan ke dia apa yang lagi saya perjuangkan, alami begitu. Saya pengen lepas dan dia baru tahu dan pada saat biasanya hari Minggu ya saya ke tempat pelepasan itu dia ikut dan dia pada saat itu dia benar-benar menyaksikan dan dia menjadi menjadi orang percaya, Pak. Dan Oh, dia tadinya apa? dibaptis, Pak. Tadinya apa? Tadinya nggak ikut saya, Pak, nggak Oh, ikut apa? Konghucu ya? Kristen. Ya, ikut orang tua juga. Oh, oke, oke. Begitu Pada saat itu dia benar-benar percaya pada saat begitu lihat saya mengerti dilepaskan itu. mengerti pelepasan, jadi dia percaya bahwa kuasa Yesus lebih dahsyat gitu ya. Iya, Nah, akhirnya pada dia saat itu dia mau dia malah percaya. percaya. Oke, masuk akal. Oke, lanjut. Mm-mm. Nah, eh, ya setelah mengalami proses itu, ya eh, kami merasakan ya ada kedamaian, ada inilah, ada sukacita yang berbeda. Walau kadang ya kita ya pasti ada masalah lah Pak. Nggak mungkin ya di dalam eh, kehidupan kita nggak ada masalah. Ada masalah, tapi Pastilah, ya. kita tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu ya tentunya ya dengan bantuan doa kita, kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Iya, oke. Tapi eh, itu tidak beres Pak. Tidak beres karena saya masih sering mengalami hal-hal yang Gangguan ya. gangguan. Gangguan. Nah, Oke. akhirnya singkat cerita saya pindah kembali ke Pontianak, Pak. Dipindahkan kembali ke Pontianak dan saya benar-benar melepaskan totally, sudah tidak bisa melihat lagi dan berkomunikasi lagi itu pada saat saya benar-benar disuruh ikut ibadah pagi. Di ibadah Oh, pagi itu di gereja ya pada saat itu ya kebetulan anak saya yang kedua itu lahir. Jadi anak saya yang kedua ini saya nggak tahu dia jadi alarm saya setiap jam 4 pagi itu dia pasti nangis. Nah, oh, jadi begitu saya udah bangun ya daripada nggak ngapa-ngapain mandi ke gereja ibadah dan sebagainya. Nah, se- di proses itu saya mengalami benar-benar totally eh, hilang begitu Pak. ya. Oke, Mm. waktu hilang itu Pak Eko, Mm-mm. hilang totally hilang. Pasti ada damai sejahtera yang dirasakan ya. Betul Pak. Pasti. Nah, lalu apakah orang tua angkat yang memasukkan ilmu-ilmu hitam tadi, kuasa-kuasa gelap, okultisme lah. Apa komen dia waktu itu? eh Terus terang saya setelah pulang ke Pontianak, saya nggak berani bertemu dengan beliau. Ah, that's the one. Itu yang Eh, penting. Jadi harus putus hubungan. ya, karena Harus saya tahu bahaya. dia pasti tahu saya Ya, melepaskan itu. Dia ya, pasti tahu. Dia pernah telepon Pak, nggak saya angkat. Saya nggak berani ya, angkat betul. karena That's the karena correct saya answer. tahu pasti dia ingin bicara sesuatu dan Ya, sampai hari ini ya puji Tuhan beliau sudah almarhum ya Pak ya. Jadi itu almarhum. ya.
sudah inilah. Almarhum di luar Tuhan Yesus. Iya. Kemana endingnya? Jawab sendiri masing-masing. Ya enggak? Oke, saya beri kesempatan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan buka mikrofon, nggak banyak waktunya ini. Jadi kesempatan sementara ini bisa minum kopi Pak Eko. Itu ada teman-teman pasti mau bertanya. Silakan. Ada Ya, yang saya bertanya? Pak Andre. Oh ya, right. Oke, silakan Mama Ita. Iya. Ya, Salam Ya, shalom Bu. semuanya, selamat siang. Salam juga, salam kenal Pak Eko. Ya, Ya, shalom, dari salam kenal Bu Rita. Kalimantan. Ya, saya sangat takjub sekali perjalanan hidupnya Pak Eko, gitu ya. Dalam proses hidupnya jatuh bangun anak ikut nakal Tuhan. ini, anak nakal Nah, ini. ya, sudah 9 kali ikut seminar-seminar Seminar hidup ke baru, hidup SHB. baru, tapi tetap aja mau coba-coba karena mau ingin Iya, tahunya ya, ingin tahunya ke hal-hal yang seperti itu karena dengan apa yang tadi dibilang Pak Eko, oh masa muda gitu ya, masa muda gitu. Jadi ini bukan masa mudanya eh, yang saya pelajari tentang Daud ini malah masa mudanya yang lain. Kalau kalau Daud mah seru gitu lah, seru. perjalanan rohani sampai jadi raja kan. Kalau Raja. ini enggak gitu ya. Tapi Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik sekali sehingga proses hidup itu tetap di kayak main layangan tidur ulur terus sampai Iya, tinggi betul. ya. Walaupun anginnya kencangnya kemudian main ya tetap aja happy buat Pak Eko gitu ya, buat senang ya. Padahal udah jalan hidupnya itu, waduh, udah menyimpang jauh sekali. Tapi itulah yang saya kagumi ya, Tuhannya itu, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Saya nggak mau Amin. ngeliat yang masa-masa yang lalunya nih ya, tapi proses yang sekarangnya ini, saya udah melihatnya begitu, saya kagum sekali. Akhirnya pelepasan-pelepasan itu terjadi juga. Memang pelepasan itu nggak gampang. Perlu waktu, perlu proses, perlu keteguhan hati. Amin. Keteguhan tapi kalau Tuhan sudah memilih, ya iya, lu mau nyimpang kemana pun tetap aja ditarik. Amin. Ditarik pada Amin. tempatnya. Ya, pada tempatnya. Tadi saya hanya begini, mau ikut pria sejati. Tapi juga nggak, saya bilang nggak tuntas. Karena waktu mau menyerahkan okultisme itu alat-alatnya aja masih ada yang dipegang, masih ada yang disayang, masih ada yang apa ya, tawar menawar lah ya, tawar Ya, menawar. betul. Transaksi. Jadinya Transaksi. transaksi. Jadinya akhirnya saya menikah. Nah di sini proses yang saya mau tanyakan di sini. Prosesnya itu menikah, apalagi Bapak Pak Eko ini udah melepas. Tapi bejimatnya dikasih sama orang Madura. Merasa udah berdosa banget itu kan ya. Gitu. Harusnya Pak Eko tuh harusnya tarik dia. Ini malah Pak Eko kasih gitu ya. Nah, ya udahlah itu yang udah gitu. Nah, tapi dari istri yang nggak kena dampaknya. Iya, Istri betul. itu ya. Tapi istri itu Tuhan pakai untuk Amin. pertobatan selanjutnya. Tuhan Iya. pakai istri itu untuk mengenal yang tadinya tidak percaya Tuhan, akhirnya Tuhan pakai untuk percaya gitu ya. Pertanyaan saya begini Pak Eko, ya, apakah Pak Eko nggak merasa bersalah sampai istri aja jadi korbankan untuk pertobatan gitu? Ya. Sampai akhirnya Pak Eko sendiri kan yang terbuka. Saya mau tahu bagaimana itu pengakuannya Pak Eko terhadap istri sehingga nggak bisa berbohong lah. Memang tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan loh, di tangan Tuhan Yesus. Jadi pakai jalannya istri ini. Wih, kasihan sekali loh Pak Eko. Ya. Tolong deh itu ceritakan buat Ya, saya nih. sebentar, Sampai istrinya. sebentar saya disclaimer dulu ya. Saya disclaimer, jika ada pertanyaan dari saya atau dari peserta, jika itu sensitif untuk Pak Eko, ya, sensitif untuk Pak Eko boleh tidak menjawab. Nanti japri kepada Ibu Rita boleh. Tapi kalau mau dibuka, dijawab, monggo, silakan.
saya disclaimer dulu. Silakan, Pak Eko. Baik, terima Time is kasih Bu yours. Rita. Iya. Ya, kalau saya sih orangnya terbuka saja, Pak. Jadi Amin. tidak ada yang tersembunyi buat diri saya. Amin. eh Ya, kalau saya ya merasa bersalah ya tentunya merasa bersalah kepada istri dan lain sebagainya. Apalagi setelah dalam proses pelepasan itu kita punya anak, saya takutnya malahan anak saya yang menjadi korban dari apa yang sudah saya Puji pelajari itu. Tuhan. Nah, itu yang sebenarnya yang paling saya takutkan adalah di situ. Makanya saya memang benar-benar pada saat itu udahlah dilepaskanlah supaya ini tidak sampai turun ke anak-anak Ya, anak-anak kami gitu ke begitu generasi ya, ke selanjutnya generasi ya. kami benar. Oke. Itu yang sebenarnya yang apa yang saya utamakan sebenarnya. Saya nggak mau Right. anak saya juga mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alami. Nah, tetapi kalau bicara istri, akhirnya beliau menjadi orang percaya itu ya saya puji Tuhan. Nah, kemudian beliau juga ikut istilahnya kalau di pria sejati itu kan untuk ini ya, untuk pria ya. Akhirnya beliau juga ikut yang namanya wanita berhikmat juga di Surabaya dan ya beliau merasa karena baru menikah sebenarnya beliau tidak merasakan sesuatu hal yang apa ya, yang luar biasa begitu karena suaminya itu sudah berubah duluan. Mungkin kalau dia Ya. pada sebelum saya ikut, ya mungkin pada saat nakal-nakalnya mungkin dia akan merasakan dampak yang lebih besar mungkin ya. Oke. Yang pernah. Kalau dia tahu Pak Eko nakal, dia nggak mau. Ya, Ya, bercanda. eh, ya, ya itu sih. Ya kalau Kalau merasa bersalah ya tetap merasa bersalah sambil. iya. Amin. Ya cuman ya bagaimana caranya ya beliau bisa mengampuni lah setiap apa yang Amin. menjadi Amin, kesalahan amin. daripada Ya. saya. Pertanyaan kedua ya Pak Eko ya. Ya, pertanyaan kedua gini. Kan kita sudah dipilih Tuhan, udah menyaksikan kebesaran Tuhan melalui hidup kita, melalui proses hidup kita. Pertanyaan saya yang kedua gini, dampaknya kan udah ada sepakai sama istri. Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang lain? Keluarganya dari Pak Eko khususnya, apalagi kakaknya yang sudah membawa Pak Eko mengenalkan pria sejati, ya. Mungkin keluarga-keluarga yang lain atau orang tua, Ya, itu ya. pertanyaan saya yang kedua. Nah, Mantap. Pertanyaan mantap. sebelum saya ke Surabaya, saya kan tinggal dengan kakak saya ya. Kakak saya yang ada di Pontianak sama orang tua juga. Jadi kamar saya itu sebenarnya sangat angker, Pak, Bu, buat mereka. Oh. Jadi karena memang ada beberapa barang yang saya tinggalkan di rumah itu pada Ini di saat saya berangkat. Kalimantan ya Pak Eko Ya, ya? Saya betul, ceritanya di betul. Kalimantan yang Bapak udah Eh, pulang. ya, Udah jadi balik memang gitu. ada beberapa kejadian di rumah yang memakan korban kan, Bu. Jadi Oh, ya itu memang sangat disayangkan. Eh, Bahkan pernah ada tamu datang ke rumah, mereka disuruh nginap di kamar saya, mereka melihat sesuatu yang apa ya, yang sedang duduk di kursi saya gitu. Jadi ya, tapi puji Tuhan ya kamar itu sudah dibersihkan sekarang. Nah, Dari makan kuasa-kuasa korban dan gelap ya ya. saya memang merasa ya itu eh, sesuatu ya kesalahan dari saya yang memang sulit untuk apa ya, sulit untuk diampuni. Tetapi ya yang penting di dalam diri saya, kalau saya pribadi, yang penting di dalam diri saya ya saya mau bertobat, saya mau berubah, saya mau memperbaharui itu, merubah segala sesuatu dan ya Amin. orang tua saya juga puji Tuhan mereka dibaptis di umur mama saya itu yang ini dibaptis di umur 68 tahun. Wow, Ah, keren. jadi pada saat mereka tahu anak-anaknya ya sudah dia tahu anaknya ya sudah berubah lah. Dan pada saat saya kecil saya pernah tanya mama saya, Mama, kenapa kamu Mama nggak mau dibaptis jadi Katolik? Ternyata mudah loh jawabannya. Dia bilang kamu lihat aja papa kamu dibaptis sejak kecil kan, bagaimana kelakuannya.
Papa saya terus terang beliau adalah orang yang otoriter, punya emosi yang tinggi dan lain sebagainya, yang sulit dihadapi memang. Nah, kenapa mama saya nggak mau dibaptis ya? Karena dia melihat satu sosok yang tidak mengalami perubahan pada saat dia pembaptisan, tetapi Iya. pada saat dia melihat kami anak-anaknya mengalami sebuah perubahan, ya, dia melihat adanya perubahan di dalam kehidupan kami ya, beliau mau begitu ikut Tuhan. Itu sih. Iya. Jadi melihat keteladanan, berbicara Iya. jauh lebih kuat ya Iya. daripada sekedar agama. Oke. Tapi dia melihat Jadi keteladanan. Oke. Pak Eko semuanya udah percaya Tuhan Yesus ya? Ya, semuanya sudah. Percaya Tuhan Amin. Puji Yesus Tuhan. ya, puji Tuhan ya, Amin. gitu ya. Jadi, nah, Ya, Pak Andre. Ya. ya itu aja Pak Andre dari saya. Oh ya, terima kasih Ya. Mama Ita. Oke, Pak Bambang. Silakan Pak Ya, Bambang. baik. Ya, Ya, silakan. terima Monggo kasih Pak sama Bambang. luar biasa ini Bapak ini. Saya mau tanya Pak, Ya. mungkin bisa menjadi modal saya untuk menghadapi ya pelayanan okultisme ini. Ini Pak, tadi saya mendengarkan apa kalau tidak salah itu Bapak menyatakan, Iya, Pak. halo Pak Jen, Iya, Pak. Gimana, pernah Pak? dapat kudus. Itu sesudah dapat benda-benda berhala itu atau sebelumnya Pak? Sorry, boleh diulangi, Pak? Soalnya tadi agak putus-putus. Ya, apakah Bapak menyatakan bahwa Roh Kudus pernah ada di dalam Bapak itu sesudah terima benda-benda berhala itu atau sebelumnya Pak? Ya, kalau secara ini saya dibaptis dan ikut retret itu ya sebelum. Masih muda dia, Sebelum. Pak. Jadi sebelum. Ya. Masih muda. Nah, Masih muda. ini SMA. pertanyaannya nih Pak. Tadi kan Bapak sangat mengagumi Roh Kudus ada di dalam hidup Bapak. Terus gimana Pak? Sikap Roh Kudus di dalam diri Bapak dengan roh Bapak untuk menyembah berhala itu? Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, Pak. Pada saat kita melakukan dosa dan lain sebagainya, kan Roh Kudus itu tertutup ya, Pak ya, oleh dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Sehingga yang dulunya bisa berkarya, mudah bisa kita dengarkan mulai suara hati kita, mulai lama-kelamaan, perlahan mulai hilang begitu, Pak. Itu sih, Pak. Jadi Roh Kudusnya hilang Pak ya? Ya, tertutup oleh dosa kita. Tertutup oleh dosa. Berarti Roh Kudus kalah Pak ya? Ya, bukan, saya nggak bicara Roh Kudus kalah ya Pak ya. Manusia kan punya kehendak bebas ya Pak ya. Nah, itu yang membuat manusia dalam kehendak bebasnya ya melakukan sesuatu yang tidak diinginkan begitu Pak oleh Roh Kudus. Bukan kalah sih Pak, tapi tertutup. Tertutup. Ya berarti Ya. kan nggak bisa ya kalah Pak. Artinya bahwa Roh Kudus tidak bisa berbuat banyak dengan di dalam Bapak ya. Nah, Ya, menurut saya itu bukan begitu, ya nggak itu nggak kira-kira seperti apa nggak Pak? seperti itu sih Pak. Ya Nggak ya, terlalu tajam seperti itu. yang saya mau tanyakan kok bisa sampai tertutup itu gimana Pak? Sorry Pak, agak putus-putus Pak. Suaranya, jaringannya Pak Bambang sudah merah saya Oh lihat. iya ya. Ya, oke, sekarang oke. Kok sampai kalah ya? Iya Pak. Roh Kudusnya kok sampai kalah di tempat Bapak? Padahal Bapak kan tadi awal mengatakan bahwa hidup dirubah karena Roh Kudus ya kan gitu. Dikuatkan Eh, oleh Roh Kudus. Tapi kok bisa kalah ya Pak? Kira-kira apa penyebabnya itu Pak? nah, kembali lagi ke dalam diri kita Pak, kehendak bebasnya kita. Nah, kita kan manusia diciptakan bukan seperti robot ya Pak ya, yang sudah di setting oleh Tuhan harus melakukan ini, harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita walau di dalam diri kita pada saat dibaptis kita mempunyai yang namanya Roh Kudus di dalam diri kita, tetapi kita masih mempunyai kehendak bebas. Kita bisa tergoda, kita masih bisa tergoda mungkin oleh harta duniawi dan lain sebagainya, kekuatan duniawi dan lain sebagainya itu pasti bisa di dalam setiap manusia, siapapun dia. Bahkan kalau saya mau bilang ya hamba Tuhan dan lain sebagainya juga pasti Ya, bisa betul. Pak, karena kita semuanya punya kehendak bebas Pak. Yes.
gitu Pak. Ya, betul, Bukan Pak. Tadi masalah menang kalah sih Pak, bukan masalah menang kalah, tetapi bagaimana diri kita mengambil keputusan itu, gitu sih Pak. Bukan ya, masalah Pak. menang kalahnya sih Pak. Ya, sekarang gimana, Pak? Roh Kudus kembali enggak, Pak? Ya kalau bicara Roh Kudus kembali apa tidak ya, itu dilihat dari buah-buahnya Pak. Buah apa yang sudah kita lakukan. Boleh kalau begini Pak, kekristenan kan bicara masalah keberbuahan ya Pak ya. Ya. Nah, kalau kalau misalnya kita bilang kita melakukan suatu hal yang baik dan lain sebagainya, tapi kita lihat buahnya, Pak. Kalau misalnya anak-anak kita dia mempunyai perilaku yang melanggar dan lain sebagainya, berarti itu bukan apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang baik. Begitu sih, Pak. Kembali lagi kalau saya itu lebih banyak ya melihat buahnya, Pak. Apa yang kita lakukan itu baik apa enggak, itu tergantung dari buahnya. Karena Roh 9 Kudus, buah atau itu, Pak ya? eh, ya, ya berbicara masalah keberbuahan lah, Roh kekristenan itu. Iya, iya, Pak. Jadi sekarang sudah Roh Kudus kembali ke Bapak ya. Ya, eh, saya sih aminkan saja, Pak. Ya, betul. Iya, Betul. iya. Memang proses setiap hari itu, Pak. Iya, Proses long way. Iya, Pak. Betul. Ya, saya kira itu, Pak, yang saya bisa tanyakan. baik, Ya, terima mudah-mudahan Roh kasih, Kudus Pak. terus bekerja, berkarya Amin. pada Amin. Bapak, kembali lagi untuk berbuat penyembahan berhala semakin meningkat. Biasanya kalau apa ya, meninggalkan, ini pengalaman saya merokok itu, saya tinggalkan rokok, terus kambuh lagi semakin meningkat, Pak. Jangan sampai Ya, seperti itu. Balas dendam karena ya. kan Balas ya dendam. karena kan di Alkitab Ya, ada juga, ya. Pak. Begitu tempat itu bersih Maka, kan ada 7 roh ya, yang ya, Pak. yang akan datang, Pak. Jadi bakal lebih Ya. parah lagi, Pak. Lebih parah lagi. Oke, mantap. Ya, kalau Oke. sudah bertobat jangan berbuat lagi, Pak. Tuhan Iya, tidak betul, mengampuni loh. Pak. Betul. Oke. Oke, Amin, terima Pak. Ya, kasih Pak terima Bambang. kasih, Pak. Terima Ya, terima kasih. kasih Tuhan Pak memberkati. Bambang atas partisipasinya. Oke, ada yang mau bertanya lagi setelah Ya, Pak saya Bambang? Pak Andre. Oh ya, silakan. Monggo. Ya, Pak Eko mohon izin bertanya Ya, Ibu Ria. Ya. Teman kuliah ini, mengenai Pak. Oh, oke, mantap. ini ketua kelas kami, Pak Andre. Oh, Pak Eko, oke. Ketua kelas, cocok lah. mohon izin Pak Eko bertanya mengenai cerita yang bertemu ibu-ibu di fitness center tadi terputus. Boleh Pak diteruskan? Oh ya, boleh. Waduh, kayaknya Ibu ya kebetulan itu ternyata adalah apa ya? Seorang ya evangelis juga ternyata yang beliau ini makanya eh, begini kalau apa yang saya kan kebetulan mengajar saat ini evangelisasi pribadi ya. Evangelisasi pribadi itu bukan berbicara bagaimana kita itu berevangelisasi kepada orang supaya orang pindah agama begitu. Tetapi kita berevangelisasi itu melalui apa eh, cara kita hidup, bagaimana misalnya kita berperilaku itu mencerminkan Kristus nggak? Itu mencerminkan kita sebagai orang Kristen nggak? Dalam bertutur kata dan lain sebagainya. Nah, kalau kita dengan berperilaku seperti apa yang sudah diajarkan oleh agama kita, kita pun punya kasih dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Nah, otomatis orang bukan kita nggak perlu mengajak orang menjadi seorang Kristen. Mereka akan cari tahu sendiri. Pak Eko ini kenapa sih dia begitu? Kenapa sih dia baik? Kenapa sih dia penuh cinta dan lain sebagainya? Misalnya ya, saya nggak bilang diri saya seperti itu. Oh, ternyata dia seorang Kristen. Oh, ternyata dia begini. Oh, ternyata dia begitu. Orang yang akan mencari tahu sendiri kenapa orang ini seperti itu. Dan nah itu yang saya ajarkan sebagai seorang evangelizer kalau kami sebut. Karena mereka melakukannya dengan perilaku hidup mereka. Ya. Tapi tentunya untuk memperoleh perilaku itu dia harus
mengalami dulu kasih Tuhan. Baru dia bisa memberikan, menyalurkan kasih itu juga kepada orang lain. Amin. Itu, Amin. nah itu yang ibu ini lakukan di dalam diri saya, Bu Ria, di dalam diri saya, sehingga saya merasakan, oh, kenapa sih orang ini begitu baik dengan saya padahal saya nggak kenal? Kenapa sih orang ini perhatian sama saya? Kenapa sih dia mau ngajak saya ngobrol dan lain sebagainya? Itu sih, Bu. Oke, luar biasa Pak Eko. Ya. Puji Tuhan, Terima terima kasih, Bu. kasih. Mohon izin Pak Andre, saya mau menyapa teman-teman di sini. Ada beberapa teman kuliah juga. Oh, Ibu teman kuliah, Reski Bu Ria, silakan. Mahakena, terima kasih Bu Reski sudah mau join. Pak Heru, mentor kami Pak Andre Oke, di selamat kelas siang Pak Heru. elementary. Ya, makasih Pak Heru sudah mau join. Oke. Ada Ibu Agustina Sihaloho tadi, mungkin Pak Adrianus juga. Shalom Shalom Bung, Bulia, selamat terima siang ya. kasih. Makasih Ya, sudah mau halo, join. Amin. Makasih Bapak Ibu yang lain, shalom, selamat siang. Udah Pak Andre, terima kasih Pak Eko. Ya, Alright, terima kasih, Bu Ria. Bu Ria, ya, atas partisipasi mau bertanya. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya, boleh buka mikrofon. Silakan Pak Karel. Oh ya, Silakan. salam kenal Pak Eko ya. Ya, Pak Eko Ya, anak salam bungsu, kenal, bukan anak. Pak Karel. Biasanya anak Eko kan anak tunggal. Beda ini. Ya. Pak Eko anak bungsu. Salam kenal dari Surabaya Pak. Surabaya, itu dia. Ini tahu nih, di mana nih tempatnya. Saya ya, mendukung apa yang dikatakan Pak Eko tadi, Ya, bahwa kita itu kan punya channel bebas. Ya. Bukan soal kalau menangnya Roh Kudus. betul. Sebab di setiap kita, ya, itu ada Roh Kudus, ada juga roh setan. Ada loh. Tergantung gimana sikap kita memilih. Kan channel bebas. Ya, Kalau Anda memilih roh setan, ya silakan lakukan aja pembunuhan. Kan selesai. Ya. Jadi saya sepakat kalau Pak katakan bukan Roh Kudus salah menang, kalah menang ya. Tapi halo, Ya, ya, Pak. halo, ada suara? Oh, ada ya. Ya, Oke ya. saya jelas, Pak. kasih mati. Saya kasih mati. Saya salut Pak ya. Saya belajar untuk tinggalkan masa lalu yang kurang bagus ya. Saya kira semua kita punya masa lalu yang kurang bagus. Ya. Saya mau tanya satu hal Pak. Pak Eko saat ini itu ada roh setan, roh Allah dan roh manusia. Siapa ini? saya bocor nih. Oh, Pak Bambang Bocor. Sudah, saya kasih mati. Sudah. Ya. Kalau sekarang Pak Eko ada pelayanannya di mana Pak? Oh, kalau saya pelayanannya saat ini ya saya ini aja pewarta awam aja sih, Pak. Orang awam aja. Jadi ya kadang saya diutus kemana aja sih, pria panggilan sih, Pak. Jadi dipanggil kemana saja, oke. Kadang Memang itu siapa Pak? Ini Pak. jadi kalau saya ada wadahnya Pak, namanya CFM. Ya beliau biasanya mereka mengutus. Ya biasanya ada ke Malaysia juga kita mewartakan di sana sih. Oh iya. Oke. Hmm. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Eko. Tuhan memberkati pelayannya Pak Eko. Iya. Salam. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Karel sudah berpartisipasi secara aktif ya untuk bertanya. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh buka mikrofon. Luar biasa ini, narasumbernya beda ini. Ya, soal-soal ini kan jarang. Ini YouTube-nya aja banyak sekarang yang nonton. Saya Pak, Ya, siapa nih? Ibu Ati. Oh, Ibu Ati dari Ambon. Ya, selamat siang Ambon. Oke, Iya, silakan, Bu Ati. Ya, terima kasih. Salam kenal Pak Eko. Ya, salam kenal Ibu. Iya, tadi saya agak terlambat ya dari awal, tapi saya berusaha untuk paham ya bagaimana ini perjalanan seorang pria ya.
yang mestinya punya prinsip ya, prinsip untuk menjadi pria yang Sejati. tangguh ya, pria sejati, pria yang beriman. Amin. Tetapi saya dengar ceritanya kok Pak Eko hidup dalam dunia berhala. Saya ingin tahu ya tadi karena nggak ikut dari awal, berapa lama itu, berapa tahun itu hidup dengan berhala itu? Ya Kurang kira-kira aja. lebih 2014. Kurang lebih 5 sampai 6 tahun lah. 5-6 tahun. Wow, cukup lama itu. Ya, menjadi darah daging itu Pak Eko kalau sampai sudah bertahun-tahun gitu Iya. ya. Nah, iya. Saya mau tanya ya, 4 sampai 5 tahun hidup dalam dunia berhala atau dunia kegelapan. Apa pernah ada kerinduan untuk manifestasi enggak? Ya, ada enggak? Manifestasi apa dulu, Bu? Yang Ya, ke manifestasi mana dulu? iya. Kan ada Hmm. roh roh jahat dan juga apa roh kudus, beda dua-duanya. Iya, ya, begini Pak. Eh, itu masih masa muda ya. Nah, jadi dalam hidup dalam berhala itu, dunia berhala itu karakter ya. Karakter itu beda ya. Karakter seseorang yang hidup dalam dunia berhala itu beda dengan orang-orang yang hidup dalam Roh Kudus yang sudah manifestasi Tuhan ya. Nah, kehadiran Tuhan itu. Nah, tentu saja saat itu karakter Pak Eko itu beda dengan teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain bisa mereka bisa baca ini, oh Pak Eko ini dia begini begini begini. Nah itu yang saya tanya. Nah, apa ada perasaan nggak? Ada perasaan saat itu bahwa orang lihat Pak Eko begini begitu, lalu ada kerinduan nggak untuk Oh. manifestasi Roh Kudus itu? Ada nggak? Nah, kalau di dalam sehari-hari saya ya, Bu ya. Jadi karena saya merasa saya punya sebuah kekuatan yang tidak dimiliki orang lain, saya merasa diri saya hebat ya, saya agak sombong waktu itu. Hmm. Jadi ya termasuk preman-preman yang ada di Surabaya udah pernah saya hadapi begitu. Karena ya saya merasa ya saya nggak takut begitu dengan mereka. Mereka apa sih begitu loh. Tapi ya kalau setelah disadarkan, makanya Tuhan tunjukkan apa orang yang nenek-nenek yang lemah itu tuh umur 70-an, begitu megang saya langsung Tumbang. apa tumbang ya. Iya, Ternyata iya. saya nggak ada apa-apanya di apa di Iya. mata Tuhan begitu loh. Nah, kerinduan saya pernah dalam suasana pada saat saya masih hidup dalam okultisme, saya pernah eh, ke sebuah persekutuan doa dan pada saat itu saya didoakan saya tidak merasakan apa-apa karena ya pada saat itu mungkin saya eh, ini ya, saya masih ya kalau saya mau bilang itu tergantung hati kita ya. Hati kita kalau memang mau melepaskan lepas. Kalau memang kita dalam diri kita nggak mau lepas ya dia tetap masih ikat ya. Kalau saya bilang ya itu kehendaknya kita sendiri. Udah bebas Karena ya. ya karena Free will. pendoa juga bilang ya kami hanya bisa bantu lewat doa. Yang kekuatannya sendiri ada di Bapak. Bapak harus Betul. yang mau menolak dan melepaskan. Amin. Kalau Bapak nggak menolak, melepaskan ya nggak bisa. Kami berdoa eh, berdoa semalam-malaman juga nggak bisa begitu loh. Jadi Bapak yang harus dengan kesadaran diri sendiri yang harus mau melepaskan. Nah, eh, saya pernah didoakan sekali, tapi pada saat itu saya manifestasi saya berada di dua kapal. Jadi saya menginjak satu kiri satu kanan dan saya tahu bahwa ini adalah teguran Tuhan. Tuhan bilang ya kamu eh, pada saat ini kamu apa menyembah Tuhan dan juga menyembah Mamon. ya Mamon Mamon ya. gitu. Jadi Oke. saya tahu itu artinya ya Tuhan ya mungkin menegur lah, Ya. menegur. Ya, Peringatan tapi lah ya. ya Peringatan. peringatan. Ya, tapi ya memang belum sadar pada saat itu. Iya, itu yang saya ingin tanyakan karena
Saya pengalaman pernah itu lepaskan barang-barang berhala dari seorang pria juga ya. Waktu saya ketemu itu kata orang ini dipakai bos perusahaan karena apa saja yang bos perusahaan minta dia lakukan sesuai dengan yang diinginkan. Dan semua orang takut itu laki-laki itu. Jadi pas saya ditugaskan di situ, orang kasih tahu ini bapak ini kalau kita orang Ambon bilang Suanggi ya, Suanggi. Orang kasih tahu bahwa bapak ini Suanggi Ibu Pendeta. Oh iya ya. Nah, lalu saya ingin dekat dengan beliau, lalu ajak untuk kita bercerita. Dia ceritakan barang-barang yang ada dalam tubuhnya itu, bahwa sudah 3 pendeta yang ambil barangnya untuk tenggelamkan di sungai, di laut, dayung perahu baru lepas di laut. Tapi kembali lagi, ya, kembali lagi barang-barangnya. Terus saya tanya, nah sekarang Bapak mau nggak untuk saya yang basmikan itu semua? Dia bilang, pendeta laki-laki saja nggak bisa. Apalagi pendeta perempuan, dia bilang. Lalu saya bilang, kita coba dulu. Terus saya tanya berapa barangnya itu berapa? Dia bilang ada 4 ya. Terus saya tanya, dia taruh di meja di hadapan saya ini. 4 itu barangnya itu baru saya tanya masing-masing ini punya kuasanya apa, wujudnya apa dan sebagainya. Ada yang nanti katanya berubah jadi ular yang kepalanya bercabang. Ada yang jadi tongkat ya dan sebagainya. Oke, saya bilang oke, hari Minggu bawa di gereja ya. Nah, dia bilang iya, nanti saya bawa di gereja. Saya mau lihat Ibu Pendeta perempuan bisa nggak? Dia bilang. Ya, saya buat api unggun Pak Eko. Buat api unggun, tapi selama 1 minggu itu saya siapkan majelis jemaat dengan keluarga saya dipagari dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Lalu hari Minggu itu diumumkan bahwa selesai ibadah kita ada pembakaran barang-barang berhala. Ya, jadi waktu acara pembakaran di depan gereja itu orangnya dipegang oleh satpam di pinggir api itu. Lalu saya tanya, ini terbakar enggak? Dia bilang itu enggak bisa terbakar itu. Oke, tapi saya punya air doa itu ada. Jadi saya buang semua itu ke dalam api, enggak bisa terbakar. Lalu saya ambil air doa yang biasanya saya pakai untuk orang sakit, ya ibu melahirkan apa, saya pakai air doa itu, saya siram dalam api besar itu, langsung semua retak. Ya, dia punya barang-barang itu berhala itu semua retak dan nyalanya itu hijau. Ya, hijau naik ke atas seperti apa persembahan Adam dan Kain dan Habil itu. Ya. Seperti itu. Ya, sudah terbakar. Dia sudah mulai rutin masuk gereja itu. Sudah rutin masuk gereja, ikut paduan suara, ikut ibadah-ibadah pria ya. Sudah bagus. Tiba-tiba dia menghilang lagi dan saya ketemu dia, rambutnya udah panjang, jenggotnya sudah panjang lagi. Lalu saya tanya, Bapak dari mana? Dia bilang, iya Ibu Pendeta, itu barang yang terbakar itu satunya hidup kembali loh. Ya, nah ini, jadi mungkin saya berharap dan saya percaya untuk Pak Eko kalau sudah memang dibersihkan oleh Roh Kudus ya, itu tapi bukan berarti bahwa santai dalam doa ya. Betul. Itu harus kuat pergumulan Pak Eko. Yes. Karena barang-barang dari Kalimantan itu luar biasa itu. Kalau yang saya bakar ini dari Seram ya, dia mengaku itu dari Seram. Saya bilang saya juga darah Seram ini, saya Ambon Seram juga. Jadi nanti saya bakar. Ternyata satu yang hidup kembali. Nah, lalu orangnya itu mati ya, mati tidak mati wajar. Seperti binatang mati di hutan aja gitu. Karena saya suruh bawa yang itu yang hidup kembali bawa kemari. Dia nggak mau kasih lagi. Saya bilang oke silakan saja jalan tapi umurmu nggak panjang itu. Saya bilang dia, nah itu benar. Bahwa dia mati di hutan, diketemu rangkanya ada di hutan sana. Jadi
Saya percaya Pak Eko ya kuat dalam pergumulan karena Amin. kuasa kegelapan itu. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan ya, maka kuasa kegelapan itu juga dia berusaha untuk menceraikan kita dari kasih Tuhan yang ada. Yes. Terima kasih Pak Eko, Terima selamat kasih, Tuhan Ibu. berkati. Iya, oke. Terima kasih Ibu Pendeta Ati sudah ikut berpartisipasi ya. Jadi itu adalah kehendak bebas ya, katanya Pak Eko tadi. Memang benar, kehendak bebas kita mau melepaskan harus 100%. Nggak bisa 50-50, nggak bisa. Karena Tuhan adalah Allah yang pencemburu, benar nggak? Gitu? Nggak bisa, harus pilih dia atau pilih yang kan di dunia ini hanya ada dua pasukan, ada dua barisan, satu Kristus dan satunya antikristus. Nggak bisa separuh-separuh kan? Ya pastikan Anda ada di barisan yang tepat. Nah, oke, ada Ibu Inggit. Ini Ibu Inggit yang mana nih? Ibu Inggit Blitar. Ibu Inggit yang anaknya Bimo itu kah? Shalom Pak Andre, Ibu Ibu Inggit yang Inggit, anaknya juga teman Bimo. kami. Iya, yang pilot itu anaknya ya kan? Apa itu? Ibu Inggit itu atau Ibu Inggit yang lain? Saya Bu, Pak. Terima kasih. Yuk. Selamat siang, Bapak. Oh Ya, iya, Bu silakan. Inggit. Ya, Ibu. Oh, bukan Bu Inggit itu ya. Andre, Ibu Inggit ini juga mahasiswi di BBCO kelas Iya, iya. elementary. Oke. Teman sekelas kami Pak Andre, beliau bertempat tinggal di Blitar. Alright, oke. Terima Yang Bu kasih. Inggit, terima kasih sudah Ya. join Zoom kompak siang. Ya, karena ada Ibu Inggit satunya lagi, Ibu Inggit yang anaknya Bimo itu yang pilot itu. Oh, rupanya Ibu Inggit yang lain. Oke, Bu Inggit ada yang mau ditanyakan Ibu Inggit, monggo, silakan. Ya, kita ada di sini setiap hari Senin sampai Rebu, Bu. Linknya sama aja. Jika Bu Inggit tidak ada kesibukan, silakan monggo. Kita tetap terbuka untuk ikut podcast ya. Ada banyak narasumber yang antik-antik ini. Ya, silakan Bu Inggit, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan monggo Bu Inggit Blitar. Saya belum, Bapak, karena saya baru berapa kali join sehingga saya belum tahu tadi apa yang disampaikan. Oh, ya. Untuk lain waktu barangkali saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mohon maaf. Ya, Bu Inggit. Mungkin Ibu Inggit lambat masuk ya tadi ya? Ya, betul. Oh ya, lambat masuk nggak paham ceritanya. Ya, karena baru anak-anak baru pulang. Oh, baru ulangan ya, betul. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, silakan. Iya. Nanti saya kirimkan rekamannya. Baru pulang, jadi saya baru bisa. Ya, nanti Baik, saya kirimkan. terima kasih Bapak. Matur Saya nuwun. kirimkan rekamannya nanti ya. Nah, ya, oke. Makasih Bu Inggit. Alright, ada teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan. Siap, terima kasih Bapak. Ya, monggo. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya. Ada Pak Heru, ada Ibu Cia, ada Pak Dewa dari Malang, Ibu Magdalena. Kalau ada yang mau bertanya, silakan sampaikan. Oke, kalau nggak ada bertanya, saya cuman meneguhkan apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi. Ya, kita ini kan yang penting bagaimana pertobatannya. Ya buah roh. Buah rohnya apa? Kan gitu kan, orang pasti tanya, buah rohnya apa? Ya Galatia 5. 22-23 ya gak? Ada 9 buah roh. Ada nggak dalam kita? Ya toh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir, apa itu yang terakhir? Penting ini. Yang ke-9 apa? Penguasaan diri. Nah, ini harus ada. Ya toh? Setelah kita lepaskan dari kuasa-kuasa itu, pasti dong 9 buah roh itu harus ada manifestasi pada setiap kita. Nah, itu sekedar saya nambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi sama Pak Eko. Jadi
harus ada 9 buah roh ada pada kita. Kalau enggak, ya kita nggak berubah. Tetap aja manusia lama, ya enggak? Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, boleh buka. Kalau enggak ada, saya akan bertanya. Oke, menarik sekali ya. Ini Pak Eko kan dari pewarta ya, awam Katolik, pembicara camp pria sejati Katolik ya, Priskat ya. Ya, dan pengajar kursus evangelisasi pribadi. Alright, kita sebagai anak Tuhan, ya toh, kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita diberikan ya privilege ya, keistimewaan. Kita diangkat sebagai hak waris. Tentunya kita harus berespon kalau kita ditebus oleh darah Kristus. Tuhan kasih kita 1 tahun itu 365 hari, benar? Ada 52 minggu, ada 8.760 jam. Kira-kira Pak Eko selama menjadi pewarta, pembicara, pengajar, ya penulis buku, ya, kira-kira sudah banyak orang yang diberitakan firman. Ya, kita kan harus melakukan bagian kita tentang dia mau bertobat atau tidak, itu urusan dia. Itu bagian Roh Kudus. Tapi paling enggak kita sudah memberitakan apakah ada orang-orang yang bertobat. Ya, dari kegelapan ke terangnya yang ajaib. Silakan bisa cerita kepada teman-teman. Silakan. Kalau untuk ya yang dipertobatkan ya banyak ya Pak ya. Banyak ya. Tentunya itu kalau di kami kita hanya mengembalikan orang yang di jalur yang salah kepada jalur yang benar. Amin. Nah, setelah itu kita serahkan kembali kepada gereja. Di gereja itu kita punya katekis. Nah, mereka yang akan mengajar bagaimana setelah setahun, setelah setahun ya mereka akan dibaptis, begitu sih kalau di kami. Oke, very good. Mantap. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Waktu Pak Eko mungkin kalau ketemu orang, gitu, mungkin di ruang tunggu apotek, di ruang tunggu rumah sakit, atau mungkin di airport, waiting room, pasti dong bersebelahan dengan sebelahnya, nggak kenal. Ada nggak kerinduan untuk cerita siapa Yesus itu? Ada nggak? Pasti ada dong. Nah, pernah nggak mendapatkan sepertinya tantangan? Wah, saya punya keyakinan sendiri. Pernah nggak ada yang seperti itu? Nah, apa yang saya ajarkan di kursus evangelisasi pribadi itu salah satunya itu, Pak. Jadi salah satunya adalah kita harus berkenalan, nah kemudian kita bersaksi, kemudian kita menceritakan kisah Kristus. Salah satu proses evangelisasi pribadi itu begitu. Dan biasanya saya memang melakukan itu, mempraktekkan. Biasanya karena saya lumayan sering nongkrong di warung kopi, biasa terutama warung kopi. Nah, itulah banyak jiwa kan? Ya, kadang saya melihat kalau ada yang nganggur cuman sendirian, ya kita ajak ngobrol, Pak. Betul. Ajak ngobrol, perkenalan lebih dalam dan lain sebagainya. Nah, kebetulan ya saya baru minggu yang lalu itu saya dapat ternyata bukan dia sendiri saja, bahkan satu keluarga termasuk anaknya juga pengen minta dibaptis. Cuman kalau di kita itu prosesnya itu nggak semudah itu, Pak. Gampang. Ya, ada apa proses follow-up-nya ya. Karena kebetulan dia ada di wilayah yang memang gerejanya memang sedikit ketat ya Pak ya. Jadi dia awalnya mau membaptiskan anaknya dulu kan, anaknya sudah umur 6 tahun. Nah, tetapi dia nggak bisa ikut baptis bayi pada saat itu. Dia komplain ke saya kan, saya udah ke gereja nih, tapi nggak bisa katanya, anak saya nggak bisa ikut baptis bayi. Harus ikut katekumen katanya, tapi katekumen dibuka pada saat umur 12 tahun. Jadi anak saya dari umur 6 tahun ini sampai umur 12 tahun ada 6 tahun lagi.
harus ngapain dia bilang. Iya, 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 betul. Ya, ya Oke, saya bilang memang ya gimana ya, masing-masing gereja punya aturannya sendiri, atur punya sendiri-sendiri. cara Ya, mainnya sendiri. ya. Kalau Oke, Bapak mau cepat, saya bisa sarankan ke gereja yang bisa langsung cepat, saya bilang. ya. Nah, Oke. ya tergantung dari istilahnya inilah. Tapi ya puji Tuhan ya kadang banyak ya apa ya. Kalau dulu saya memang suka berdebat ya Pak ya. Dulu saya memang suka berdebat. Tetapi setelah mengalami kasih Kristus ya, saya rasa buat apa Pak saya berdebat dengan orang? Karena begini, pada saat saya berdebat dengan orang, mungkin kalau dia kalah, mungkin dia menjadi tidak senang dengan saya Iya, dan dendam, sebagainya. dendam. Ya, Betul. dendam, Ya, malahan menjadi luka batin, luka malahan saya batin, membuat kepahitan, ya kepahitan. membuat Nah, orang tidak senang dengan saya. ya, tidak damai Nah, sejahtera lah. ya Ya, kalau saya biasanya lebih berbicara itu seperti air, Pak. Saya mengalir ya. metodenya air, ya Oke, mengalir, mengalir ya. Kalau pada saat kesempatan yang memang lagi bagus, saya akan masuk. masuk. Tapi Iya, kalau memang alright, very kesempatannya good. lagi nggak bagus, lagi mungkin orang ini memang tipenya memang mau ngajak berdoa dan sebagainya, saya akan mengalir aja, mengalir ya Oke. berbicara biasa-biasa aja begitu. Ya Ah, mungkin ada kesaksian ya sedikit lah kita masuk ke kesaksian. Nah, saya juga pernah mengalami. Nah, iya, walau kesaksiannya oke. sederhana, ya mungkin itu bisa mengena Iya, gitu sih. oke, very good. Oke, makasih. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya lagi. Pernah nggak Pak Eko mendapatkan sepertinya tantangan atau problem waktu ya menceritakan siapa Yesus? Ah, Yesus kan manusia, kenapa dituhankan? Ah, seperti itulah contohnya. Ya kan banyak yang kaum sebelah, RT 6. Ya itu kan manusia, ngapain ya? Ada nggak yang seperti itu misalnya? Ada Pak. Ya Ada. kebetulan dulu eh, saya pernah menjadi eh, supir apa ya? Gojek lah, online lah, online. Online Tapi ya. yang mobil ya, yang mobil. Jadi Mobil. saya itu biasanya ketemu dengan penumpang yang berbagai macam. Betul. Nah, Ya, itu ya lahan berbagai sebenarnya. macam. Lahan, lahan betul, lahan betul, ladang itu. Betul, betul. Berbagai macam. Nah, kebetulan pada saat itu saya pernah menjemput seorang ustadz ternyata di sebuah masjid. Wah, oke. Nah, di sepanjang jalan ini ya beliau ya malahan istilahnya mengkhotbah saya kan. Oh, Karena oke. karena di depan mobil kan memang saya pasang salib ya Pak ya. Jadi beliau Oh, udah tahu bahwa ini orang Kristen ini. oke, Pasang oke. salib. Oke, oke. Jadi Oke. ya karena kalau saya melihat ya ini ya mungkin kalau saya mau berdebat ya mungkin ilmu saya kalah nih. Ya dan ya jadi ya saya lebih banyak ini aja. Saya lihat kondisi juga sih Pak. Oh iya, iya. Oke. Lihat kondisi juga Kak. Pada saat bisa masuk ya udah saya pakai kesaksian aja. Karena orang sekarang itu kalau boleh dibilang kalau kita bicara masalah evangelisasi ya orang itu lebih senang mendengar kesaksian dibandingkan mendengar firman Tuhan Pak. Iya, betul. Iya, betul. Tetapi bagaimana caranya kita memodif kesaksian kita itu kita kaitkan dengan firman Tuhan yang ada. Nah, itu yang bisa bikin masuk begitu, Pak. Nah, Orang modern sekarang itu lebih senang mendengar kesaksian. alright. Betul. Jadi melihat fakta ya, Ya, faktanya apa yang berubah. Oh, kesaksian dari Pak Eko misalnya gitu ya. Waktu mengantar Ustadz itu, apakah ada apa perbincangan mengenai hal itu atau tidak ada? eh, tidak ada kebetulan. Ya, Ada ya. kalau dari masjidnya itu memang beliau yang agak ini ya, yang agak memang fanatiknya yang agak tinggi karena agak berbeda. Karena saya tahu itu dekat rumah saya sih kebetulan. Agak Oh, oke. berbeda. Jadi ya saya Oke. nggak terlalu Ya, lihat gimana sikon lah juga. ya. Lihat Ya, sikon lah ya, betul. Oke, itu berhikmat tetapi lah ya. Ya, ya, berhikmat. tetapi Ya. kalau saya berbicara kalau untuk Muslim Pak, kita banyak ini di daerah Malaysia sih Pak, yang memang ikut dengan masuk Kristen. Tetapi kalau secara KTP-nya mereka tetap Muslim. Ya. Karena kalau hukum yang di Malaysia itu mereka akan dimiskinkan Pak,
kalau mereka Wow. pindah agama. Oh, Jadi karena oke. jadi mereka masih secara KTP tetap Muslim. Iya, Tapi iya. kalau secara apa ibadah dan lain sebagainya mereka ikut kita, Pak. Makan babi juga, Pak. Iya, 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 iya. Oke, ya. Ya, saya lihat ini di sini banyak mahasiswa-mahasiswi ya yang masuk ke Zoom itu. Ya, boleh kalau ada yang mau ditanyakan ke narasumber Pak Eko nih. Wah, jarang ini. Boleh buka mikrofonnya dan bertanya. Silakan. Ayo, kalau ada yang mau bertanya sebelum waktunya habis. Ya, waktunya nggak banyak ini karena Pak Eko juga ada banyak kesibukan ya. Dia YouTuber juga ini ternyata. YouTuber juga ini, mantap. Saat ini ya YouTube-nya kebetulan sudah pakai AI, Pak. Jadi saya nggak ngomong lagi. Kalau dulu ngomong pakai suara saya, penjelasannya. Oke, wow. Tapi sekarang Saya gaptek ini AI. Saya nggak tahu malah. Saya perlu belajar ini Pak Eko. Jadi sekarang karena ya, teknologi sudah tinggi, kita tinggal nulis narasinya aja di dalam AI yang bekerja, Pak. Oke, Kita tinggal upload aja. Saya nggak tahu malah ini. Wah, luar biasa ini. Saya gaptek, saya nggak tahu itu. Nah, saya biasa aja, saya nggak pernah pakai AI ini. Ya, ada yang teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ada dari Palu, Reski Mahakena. Ya, Itu bendaharanya kita tuh, Pak. Oh, iya, iya. Iya, iya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bendara dari ini ya? Dari BBCO kah? Iya. Oh, oke, oke. Ya. Ya. Kalau tidak ada, Mohon izin Pak Eko, YouTube-nya apa namanya? Legion of Jesus, LOJ. ada di itu kan? Ada di saya share kan? Saya share tuh. Oke, baik Pak Andre, Ya, terima saya share. kasih. Saya sudah share kok. Terima kasih Tuh. Pak Eko. Ya, terima kasih, Bu. Bu Ria saya sudah share. Alright. Ya kalau nggak ada, saya tutup ya karena Pak Eko ada banyak kegiatan ini. Boleh sampaikan pesan moral apa Pak untuk teman-teman di virtual Zoom maupun teman-teman yang ada di YouTube channel? Silakan. Apa pesan-pesan moral dan ya nasihat lah mengenai pengalaman Pak Eko yang luar biasa ini. Beda. Ya. Silakan. Ya, kalau dari pengalaman saya, apa yang saya alami ya, kadang kuasa kegelapan itu masuk ke kita itu dengan mudah. Contohnya pada saat saya mengalami itu adalah saya diminta untuk melupakan agamamu sejenak. Ya, supaya ya menurut saya mereka bisa masuk lah ya, masuk ke kita untuk lebih dalam. Nah, karena saya pernah ngetes juga pada saat orang meramal itu, malahan saya lagi berdoa, dia nggak berdoa dalam hati ya Pak ya, Ya, tapi betul. dia nggak bisa baca begitu. Berdoa dalam hati dia nggak bisa baca gitu. Jadi ya pesan saya ya jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Karena itu ya akan mempengaruhi hidup kita, bukan hanya diri kita saja, tetapi bisa seluruh keluarga kita, seluruh kehidupan kita, itu akan berpengaruh. Dan yang namanya okultisme, kuasa gelap, atau penyembahan berhala, itu akan memakan korban. Nah mungkin saat ini ya penyembahan berhala itu ya bukan kita menyembah patung saja, menyembah di depan saja. Penyembahan berhala modern ini saat ini banyak sekali. Salah satunya ya handphone kita. Iya, betul. Itu dia bahaya salah juga. satu penyembahan berhala juga. Yes. Ya seharusnya kita yang sebagai pemilik, kita yang bisa mengendalikan itu, bukan dia yang mengendalikan kita. Yes. Pada saat dia yang mengendalikan kita, berarti kita sudah terpengaruh oleh alat komunikasi itu sendiri. Amin. Ya, itu sih yang mau saya pesankan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Wow, luar biasa ini. Pak Eko ini memang tidak mudah ya, teman-teman ya. Tentang apa yang dialami oleh Pak Eko
semoga menginspirasi bagi kita semua. Semuanya itu perlu proses. Kebanyakan manusia itu kan nggak sabar, ya nggak sabar. Mengapa kita tidak sabar dalam menjalani proses? Karena kita merasa sudah memberikan banyak hal, tapi hasil yang kita dapatkan nggak setara, ya nggak? Contoh, sehari-hari saya sudah bekerja keras, tapi mengapa tidak juga naik jabatan? Itu contoh ya, faktanya. Saya setia melayani di gereja, hidup benar, tapi mengapa keadaan problem saya di keluarga kok begini-begini aja, Pak? Kan gitu kan? Ya, saya setia melayani, hidup benar, tapi mengapa keadaan saya masih nggak berubah? Mungkin ada juga alasan lain yang membuat orang tidak sabar. Tapi seringkali ketidaksabaran memang bersumber dari pandangan yang apa? Egosentris. Apa itu egosentris? Hanya berpusat pada diri sendiri. Orang egosentris itu menilai dirinya lebih penting dari orang lain, atau menganggap dirinya lebih besar, lebih benar dari orang lain. Saya beruntung ya, hari ini Pak Eko mengingatkan saya ya, di Pengkhotbah 7 ayat 8 ya, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Wow, inilah kalau Pak Eko tidak punya kesabaran, omong kosong. Pak Eko mau bisa menurut ya, didoakan oleh pendeta yang sudah tua, ya enggak? 70 tahun loh. Tapi kok kenapa? Kok ada kuasa yang keluar? Kalau Pak Eko nggak sabar, ngapain ya didoakan orang tua? Aku kan masih muda, ya enggak? Tapi Pak Eko mau menjalani proses itu. Disitulah jangan pandang enteng terhadap Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk pakai oleh ibu-ibu yang sudah tua itu, yang bisa mempertobatkan Pak Eko, ya enggak? Itu bukan orang muda, bukan orang tua. Begitu disentuh seperti ada kuasa yang keluar. Nah, disinilah Tuhan bisa pakai siapa saja, situasi apa saja. Tetap semangat melayani Pak Eko. Tiada hari tanpa menyampaikan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning Pak Eko, teman-teman, tapi pekerja sedikit. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tetap semangat. Keep on fire. Keep on moving. Tetap bergerak. Jangan diem. Jangan mingkem. Kalau ketemu orang, sampaikan berita kebenaran itu. Tetap semangat. Selamat melayani Pak Eko, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Eko, luar biasa Pak Eko hari ini, mantap. Terima kasih teman-teman yang ada, Bu Ria, terima kasih, Bu Inggit, Bapak Ibu sekalian, Pak Reski, teman-teman, Adrianus, Pak Heru, Cia, Magdalena, luar biasa. Tuhan berkati ya. Pak Heru. Halo.